Sebagai orang yang hidup di desa dengan kualitas udaranya paling bersih di Jawa Timur, sebagian besar yang kita lihat hanya ada sawah, 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 dan salah. Mata pencarian orang di desa jelas paling banyak adalah petani. Data Badan Pusat Statistik BPS Trenggalek menunjukkan bahwa petani di Trenggalek didominasi oleh petani berusia lanjut, di mana 49,77% berusia di atas 55 tahun, sementara petani muda di bawah 35 tahun hanya sekitar 8,3%. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan sektor ini, hingga muncullah krisis regenerasi petani di Trenggalek. Terus apa bang hubungan ceritamu dengan literasi? Jadi gini, anak-anak muda jarang diajari tentang menanam, jarang diberikan tentang literasi pertanian, tidak pernah mau membaca buku tentang pertanian, tidak tahu apa manfaatnya, bahkan di sekolah juga jarang diajari tentang budidaya pertanian. Kurikulum untuk praktek menanam juga sangat sedikit, otomatis mempengaruhi minat anak-anak muda di bidang ini. Sebagai gen milenial yang hobinya menanam, aku membuat video di TikTok untuk menarik minat mereka. Bahas tentang urban farming. View-nya jutaan, sampai ada yang komen, emang iya ya? Sharing lewat video adalah salah satu caraku untuk menarik minat Gen Z. Caraku ya Baca buku sendiri, cari buku di perpus, diskusi dengan rekan, riset tren dunia pertanian, learning by doing dan learning by sharing. Aku di sini mengajak untuk Gen Z lebih aware dengan sektor pertanian ini, terutama di urban farming. Dengan video, aku bisa menjangkau lebih luas, lebih atraktif, dan lebih mudah dipahami. Selat Gunung mesti ditutup. Krisis energi, krisis pangan, harga cabai naik drastis kayak beli emas aja. Makanya, yuk kita bagi pangan. Di sini coba kita renungkan kenapa kita harus aware dengan pertanian. Aku jawab simpel aja. Kita makan tiap hari pasti butuh hasil pertanian. Nasi, sayur, semua hasil pertanian. Jika tidak ada, kita mau makan apa? Apa kita harus mengandalkan terus kepada orang lain? Jika orang lain juga mengandalkan, bagaimana krisis pangan? Pemerintah aja mengajak kita untuk mandiri pangan. Kalau tidak bisa mandiri pangan, minimal andil sedikit menguranginya. Bisa menanam cabai di pot depan rumah, menanam sayur di pekarangan, dan macam-macam bisa dilakukan. Terus kenapa kita harus aware untuk sharing? Dengan sharing, aku juga bisa terus belajar. Aku harus riset terlebih dahulu, mendapat pengetahuan baru, dan memaksa aku untuk mencari informasi secara valid, dan otomatis memaksa aku untuk membaca. Karena di dunia digital banyak berita hoax. Wah, ada loker petani milenial nih, bergaji 15 juta per bulan. Wah, mantap ini. Tapi kok websitenya aneh gini ya? Bodoh amat, daftar aja dulu dah. Jangan, itu loker bodoh. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak kamu punya tubuh, punya otak untuk berpikir, punya tangan, punya HP, punya akses ke internet, punya akses ke semua informasi, dan punya banyak keputusan. Ketika kita berbagi ilmu, tidak akan mengurangi pemahaman, melainkan justru memperkaya cakrawala pengetahuan kita. Dan pertanyaan terakhir, kenapa sekarang? Ya sekarang, karena hal terbaik adalah melakukannya daripada tidak sama sekali. Gimana loker kemarin? Loker bodoh. Kemarin ternyata websitenya abal-abal. Udah kemarin masukin uang 15 juta, hilang lagi gak kembali. Duh, pusing.